Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Galang Febrianto. Saya adalah mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kembali sebuah praktikum dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan materi pengaruh suhu terhadap enzim amilase. Menurut Suhtandri dan Rubianti pada tahun 1985, enzim adalah sekelompok protein yang berperan sebagai pengkatalis dalam reaksi-reaksi biologis. Enzim juga dapat didefinisikan sebagai biokatalisator yang dihasilkan oleh jaringan yang berfungsi meningkatkan laju reaksi dalam jaringan itu sendiri. Semua enzim yang diketahui hingga kini hampir seluruhnya adalah protein. Berat molekul enzim pun sangat beraneka ragam, meliputi rentang yang sangat luas. Oke, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum pengaruh suhu terhadap enzim amilase kali ini. Yang pertama yaitu ada beras dengan takaran 1 cup aqua gelas seperti ini. Lalu ada kecambah kacang hijau atau lebih dikenal dengan tauge sebanyak 200 gram. Lalu ada betadin, ada cup aqua gelas, kita perlukan sebanyak 6, kurang lebih 6 pada kali ini. Piring, lalu ada panci yang akan kita gunakan untuk memanaskan nanti, dan air secukupnya. Air ini akan kita gunakan untuk mencuci beras, memblender, dan lain-lain. Dan stopwatch, di sini saya menggunakan handphone. Wadah kita perlukan 2, dan saringan serta blender yang tidak bisa saya tampilkan. Baiklah, kita langsung saja ke langkah pertama, yaitu menyiapkan larutan beras yang akan kita amati nanti dengan cara beras yang tadi kita siapkan 1 canting. Kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita tambahkan air dengan takaran yang sama dengan berasnya 1 gelas aqua. Lalu kita cuci. Dirasa cukup, kita masukkan ke gelas yang pertama karena ini adalah cucian pertama ya. Kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan air lagi sebanyak 1 gelas lagi untuk cucian kedua. Kedua ya. Setelah dirasa cukup, kita masukkan ke gelas nomor 2 karena ini cucian kedua. Oke, dapat gelas segini. Selanjutnya langkah terakhir, kita cuci sekali lagi, atau ini cucian terakhir, dengan menambahkan aqua, air maksudnya, takaran aqua gelas juga. Kita cuci lagi. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita masukkan ke gelas nomor 3 ya. Oke, dapat dan selesai untuk larutan beras. Ini adalah hasil 3 kali pencucian beras. Yang gelas 1 adalah pencucian pertama, gelas 2 adalah pencucian kedua, dan gelas 3 adalah pencucian ketiga. Terlihat di sini perbedaannya, di mana gelas pertama lebih pekat, sedang, dan ini sedikit kurang pekat. Setelah itu, ketiga air cucian beras ini kita jadikan satu. Ini gelas pertama, gelas kedua,
dan gelas ketiga. Dan seperti inilah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita haluskan toge tadi dengan menggunakan blender ataupun menggunakan gilingan. Kali ini saya menggunakan blender. Setelah di blender dan dirasa cukup halus, langkah selanjutnya adalah kita akan menyaringnya dengan menggunakan saringan sambil ditekan-tekan agar serat patinya keluar. Lalu setelah kita tekan-tekan, kita tuangkan cairan tadi ke dalam gelas yang pertama karena ini merupakan blenderan yang pertama. Setelah itu, bekas sisa blenderan pertama kita tambahkan dengan 1 gelas air aqua lagi. Lalu kita blender lagi. Selanjutnya kita saring dan kita tekan-tekan lagi seperti tadi. Lalu kita tuangkan ke gelas kedua karena ini merupakan blenderan yang kedua. Kemudian sisa blenderan sebelumnya kita tambahkan 1 gelas air lagi, kita blender kembali. Dan setelah dirasa cukup, kita saring dan kita tekan-tekan juga seperti tadi, dan kita tuang ke gelas ketiga karena ini merupakan blenderan yang kedua. Ini adalah hasil dari blenderan tauge. Yang nomor 1 adalah blenderan pertama, yang nomor 2 adalah blenderan kedua, dan nomor 3 adalah blenderan ketiga. Tampak hasilnya sedikit berbeda. Selanjutnya kita akan menggabungkan ketiga cairan ini. Hasil blenderan tauge ini, gelas pertama, gelas kedua, dan terakhir gelas ketiga. Selanjutnya, salah satu dari masing-masing larutan tadi, larutan beras dan larutan tauge, selanjutnya kita panaskan salah satu gelasnya masing-masing. Pertama, larutan beras. Ini gelas nomor 2 nya kita panaskan. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan dan kita salin kembali ke tempatnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada larutan tauge. Kita rebus hingga mendidih seperti tadi. Setelah mendidih seperti ini, kita cukupkan, kita matikan, dan kita masukkan ke tempatnya kembali. Ini adalah dua masing-masing, 2 dari larutan beras dan 2 dari larutan tauge. Yang ini adalah larutan beras yang dalam keadaan dingin dan ini dalam keadaan panas. Ini adalah larutan tauge dalam keadaan dingin dan ini adalah larutan tauge dalam keadaan panas. Selanjutnya adalah kita lakukan pengamatan dengan meneteskan betadine dari masing-masing larutan antara dingin dan panas. Kita akan melihat perbedaan dari kerja enzim amilase dari kedua larutan ini. Pertama, kita ambil larutan yang biasa dulu, yang maksudnya tidak dingin, tidak panas, keadaan normal sedikit saja. Selanjutnya yang panas, ambil sedikit saja. Selanjutnya kita teteskan betadine kepada 2 larutan ini sambil mengukur perubahan warna dan waktu perubahan.
Kita siapkan dulu stopwatchnya. Teteskan 1 tetes. Kita mulai stopwatchnya. Terlihat perbedaan warna antara yang panas, antara yang dingin dengan yang panas. Mana yang dingin terlihat berwarna seperti kecoklatan, sedangkan yang panas berwarna kebiruan. Oke, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua dengan air yang sama, yaitu air cucian beras. Dan sini masih yang normal dan yang sini yang panas. Seperti tadi kita ambil sedikit menggunakan pipet biasa karena kita tidak pipet tetes ya. Ambil sedikit saja. Oke. Lalu yang panas ini panas ya. Kita ambil sedikit saja. Sudah. Ini kita siapkan stopwatchnya. Stopwatch kita teteskan 1 tetes, 1 tetes dan mulai. Kita lihat pada menit 7 yang panas ini sudah menyebar dengan rata dan berwarna kebiruan, dan yang tidak dingin maksudnya yang dingin itu menyebarnya agak lambat dengan warna kecoklatan. Tapi ini belum merata, kita tunggu sampai 1 menit untuk melihat warna hasil akhir dari warnanya selama 1 menit nanti. Seperti yang percobaan pertama, kita akan membandingkan hasil warnanya agar kita mendapatkan hasil yang lebih stabil ataupun konsisten, kurang lebih seperti itu. Pada menit 1 menit, pada waktu 1 menit 2 detik kita dapatkan warna yang panas berwarna biru dongker, dan yang tidak panas berwarna kecoklatan seperti itu. Oke, kita lanjut ke larutan berikutnya. Oke, kita akan langsung berganti dengan cairan dari hasil blender toge. Yang sebelah sini adalah cairan yang dingin dan yang ini adalah cairan yang panas. Kita langsung saja mulai masukkan sedikit saja menggunakan pipet. Oke, cukup. Dan yang panas juga sama, kita masukkan sedikit saja. Oke, ini siapkan stopwatch dan betadine. Ini stopwatch sudah kita reset, stopwatch sudah siap. Masukkan tetes dan kita mulai. Di menit keempat kita lihat sudah menyebar, antara yang panas lebih cepat daripada yang dingin. Di sini kita juga dapat melihat perubahan warna. Di sini berwarna hitam atau biru dongker, di sini berwarna kecoklatan.
tapi kita akan melihat hingga waktu kurang lebih 1 menit agar sama seperti cairan beras tadi untuk melihat hasilnya, hasil yang lebih stabil, konsisten. Dan 1 menit, kita jeda di menit 1 menit, kita amati perubahan warnanya. Di sini berwarna biru gelap di cairan toge yang panas, sementara di cairan toge yang dingin berwarna seperti orange kecoklatan seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita tangan secukupnya saja. Oke, lalu kita ambil yang panas, kita tuangkan juga secukupnya. Oke, dan kita beri 1 tetes betadin, 1 tetes betadin, dan kita mulai. Kita lihat di menit ke 9 tadi, ke detik 9 tadi, dimana yang telah terjadi penyebaran dan itu lebih cepat yang panas. Kan tetapi kita akan mengamati warnanya di menit ke 1 nanti, karena yang percobaan sebelumnya di menit ke 1 jadi kita harus di sini menunggu hingga menit 1 agar mendapatkan hasil yang stabil dan konsisten, begitu, seperti itu. Kita lihat di sini perubahan warnanya sudah sangat nampak ya. Dari awal tadi sudah nampak, tapi makin kesini makin lebih jelas gitu. Oke, di 1 menit udah kita stop dan kita amati perubahannya warnanya. Di yang larutan toge yang kita panaskan tadi itu penyebarannya lebih cepat. Akan tetapi pewarnaannya berbeda dari yang biasa, maksudnya yang tidak dipanaskan. Yang tidak dipanaskan berwarna ke coklat keorangan, sedangkan yang dipanaskan berwarna biru dongker, sama seperti cucian beras tadi ya. Jadi seperti itulah pengamatannya. Ini adalah tabel hasil dari kegiatan praktikum kali ini. Dapat kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan oleh substrat dengan keadaan panas lebih cepat menyebarnya dibandingkan dengan keadaan dingin, baik itu dari beras maupun dari tauge. Dan warna yang dihasilkan oleh substrat dalam keadaan panas yaitu biru gelap, sedangkan yang dingin orange ataupun coklat. Dan jika kita membandingkan antara substrat beras dengan substrat toge lebih cepat menyebarannya daripada substrat beras. Ini menandakan bahwa substrat toge memiliki laju reaksi lebih cepat dibandingkan dengan substrat beras. Selanjutnya akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Menurut Dwijo Seputro pada buku Pengantar Fisiologi Tumbuhan tahun 1992, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi dan laju reaksi enzim antara lain yaitu yang pertama adalah suhu. Oleh karena reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh suhu, maka reaksi yang menggunakan katalis enzim juga dapat dipengaruhi oleh suhu. Di samping itu, enzim merupakan protein yang mana jika mengalami kenaikan suhu akan terjadi denaturasi protein yang mengakibatkan bagian aktif enzim akan terganggu sehingga fungsi dan laju reaksi enzim akan berkurang. Yang kedua yaitu pH. Umumnya, enzim bekerja efektivitas pada pH optimum kisaran 4,5 sampai 8. Pada pH yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, umumnya enzim akan menjadi non-aktif secara irreversibel sehingga akan menjadi denaturasi protein. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim. Seperti pada katalis lain yang menggunakan enzim, kecepatan dan laju reaksi suatu reaksi juga dipengaruhi oleh enzim tersebut.
Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi pada batas tertentu kecepatan reaksi tidak akan bertambah meskipun konsentrasi substrat diperbesar. Yang kelima yaitu zat-zat penghambat. Hambatan atau inhibisi suatu reaksi akan berpengaruh terhadap penggabungan substrat pada bagian aktif yang mengalami hambatan. Menurut Setyono, dalam tesis pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1982, konsentrasi substrat dapat mempengaruhi laju reaksi suatu enzim. Karena konsentrasi substrat yang lebih tinggi berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dalam aktivitas enzim. Sedangkan konsentrasi substrat yang rendah berarti lebih sedikit jumlah molekul substrat yang dapat melekat pada enzim, menyebabkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi, ketika laju enzimatik sudah mencapai maksimum dan enzim sudah dalam kondisi yang paling aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan perbedaan dalam aktivitas enzim. Dalam kondisi seperti ini, di sisi aktif semua enzim terus terdapat substrat, sehingga tidak ada tempat untuk substrat lainnya untuk mengisi bagian-bagian enzim tersebut. Dan juga menurut Setyono dalam tesis pascasarjananya di Universitas Gadjah Mada tahun 1982, salah satu enzim pemecah pati adalah enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase banyak terdapat pada kecambah kacang-kacangan. Oleh sebab itu, pada praktikum kali ini saya menggunakan kecambah kacang hijau atau yang lebih sering dikenal lebih umum dipanggil dengan sebutan toge. Enzim alfa amilase dalam biji dibentuk pada waktu awal perkecambahan oleh asam giberalik. Asam giberalik adalah suatu senyawa organik yang sangat penting dalam proses perkecambahan suatu biji karena bersifat sebagai pengontrol perkecambahan tersebut. Berdasarkan kegiatan praktikum yang dilakukan kali ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yaitu 1. Suhu berpengaruh terhadap laju reaksi enzim alfa amilase. Yang kedua, konsentrasi substrat berpengaruh terhadap laju reaksi enzim alfa amilase. Dibuktikan dengan larutan toge lebih cepat dibandingkan larutan beras. Dan yang ketiga yaitu enzim alfa amilase banyak terdapat di kecambah kacang-kacangan seperti kecambah kacang hijau ataupun toge yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Oke teman-teman, cukup dan sekian untuk praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan dalam video kali ini agar kedepannya saya lebih baik dalam melakukan praktikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.